Pemirsa, mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus suap dengan tersangka Harun Masiku. Yasona mengaku dicecar penyidik terkait fatwa yang diajukannya kepada Mahkamah Agung. Selain terkait pengajuan fatwa ke MA, Yasona juga dicecar mengenai kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDIP bidang hukum dan perundangan terkait pengajuan fatwa ke MA. Selain itu juga posisinya sebagai Menteri Hukum dan HAM terkait perlintasan Harun Masiku. Kapasitas saya sebagai Ketua DPP, ada surat saya kirim ke KPU tentang ke Mahkamah Agung untuk permintaan fatwa tentang keputusan Mahkamah Agung nomor 57. Kami minta fatwa, saya tanda tangani fatwa, permintaan fatwa, karena di situ ada perbedaan tafsir antara KPU dan DPP tentang suara caleg yang meninggal. Saya kirim surat ke DPP, ke Mahkamah Agung, itu yang pertama. Yang sebelumnya kan itu riwayat diri apa segala macam, SK DPP, SK biasalah itu formalitas. Tapi inti pokoknya sebagai Ketua DPP, ya sebagai Ketua DPP, saya mengirim surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung. Ya, karena waktu proses pencalekan itu terjadi tafsir yang berbeda setelah ada judicial review, ada keputusan Mahkamah Agung nomor 57 ya. 57. Kemudian DPP mengirim surat tentang penetapan caleg, ya. Kemudian KPU tidak menanggapi berbeda. Kemudian kita minta fatwa kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membalas fatwa tersebut, ya, sesuai dengan pertimbangan hukum, supaya ada pertimbangan hukum tentang diskresi partai dalam menetapkan calon terpilih. Itu. Yang kedua, ya, yang kedua adalah kapasitas saya sebagai menteri. Saya menyerahkan tentang perlintasan Harun Masiku. Itu saja. Paling kan itu nggak ada yang profesional, penyidik sangat profesional, ya, menanyakan sesuai dengan posisi saya sebagai Ketua DPP, ya. Kemudian posisi saya sebagai Menteri Hukum dan HAM mengenai perlintasan Harun Masiku. Itu saja. Setelah buron selama lebih dari 4 tahun, keberadaan tersangka kasus dugaan suap Harun Masiku tidak kunjung diketahui. Harun diduga menjawab komisioner KPU sebesar 850 juta rupiah agar bisa melenggang ke Senayan. Harun Masiku merupakan mantan calon legislatif PDI Perjuangan yang diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia usai lolos ke DPR. Harun diduga menyiapkan uang sekitar 850 juta sebagai pemulus agar bisa melenggang ke Senayan. Adapun Wahyu yang divonis dengan pidana 7 tahun penjara telah mendapatkan program pembebasan bersyarat sejak 6 Oktober 2023. Meski berstatus buronan atau DPO, Harun Masiku ternyata saat ini sudah tidak masuk dalam daftar pencegahan ke luar negeri. Pencegahan ke luar negeri bagi Harun Masiku tidak diajukan lagi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 2021. Sebelumnya, mantan politikus PDI Perjuangan Marwarar Sirait bahkan membuka sayembara penangkapan Harun Masiku. Tidak tanggung-tanggung, ia rela merogoh uang pribadinya sebesar 8 miliar rupiah bagi yang bisa menangkap Harun Masiku yang sudah 4 tahun menjadi buron. Membantu dan menggerakkan jaringan saya untuk misalnya ada satu kasus besar yang saya lihat itu akan melibatkan orang-orang besar di Republik ini yang menyangkut Harun Masiku. Harun Masiku itu siapa sih, kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap? Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Ya, supaya semangat, supaya tidak ada negara di negara ini yang kebal hukum. Ya,
Dan saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Ya Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang menerang. Ya, kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Ya, kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus sama dia, kan gitu. Ya Mas Hasto, politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup. KPK menggeledah kantor Bank Indonesia terkait kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 2 nama sebagai tersangka. Tim penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan di kantor Bank Indonesia pada Senin malam hingga Selasa dini hari 16 hingga 17 Desember 2024. Penggeledahan dilakukan atas kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia. Penggeledahan itu berlangsung selama 8 jam. Salah satu ruangan yang diperiksa adalah ruang kerja Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio. Dari kantor Bank Indonesia, KPK mengamankan beberapa dokumen terkait besaran dana CSR hingga siapa saja penerima dana CSR. Jadi kita akan melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Tempat-tempat yang digeledah itu tentunya yang terkait dengan dugaan tindak pidana yang kita sedang selidiki. Ada beberapa ruangan yang kita geledah, ya. Di antaranya adalah ruang Gubernur BI. Ya. Kita ya mencari bukti-bukti berupa dokumen dan yang lain-lain yang terkait dengan dugaan kita. Selain ruang Gubernur BI, ruang mana? Wah, kalau untuk pastinya ruangan mana A, B, C, D-nya, saya belum tahu. Ada berapa ruangan, Pak? Tapi yang pastinya kegiatan kemarin ada di Bank Indonesia. Dugaan adanya penyalahgunaan dana CSR di Bank Indonesia mulai diselidiki sejak September lalu. KPK menduga dana CSR digunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam kasus dugaan korupsi dana CSR ini, KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Tidak hanya BI, penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR juga melibatkan lembaga negara lain. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Kementerian UMKM memastikan PPN 12% tidak akan bertampak buruk terhadap usaha UMKM. Pemerintah telah merinci terdapat paket insentif sekitar 265 triliun rupiah yang digelontorkan sebesar 90% disalurkan untuk UMKM dan masyarakat menengah ke bawah. Pemerintah telah melakukan upaya pencegahan dengan tetap memberlakukan PPh 0,5% yang diperpanjang hingga tahun 2025. Bagi UMKM yang telah mendapatkan insentif PPh 0,5% selama 7 tahun akan diperpanjang 1 tahun ke depan. Sedangkan UMKM baru mendapatkan insentif kurang lebih 2 hingga 3 tahun akan diberikan kesempatan sampai 4 atau 5 tahun ke depan. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan paket insentif sekitar 265 triliun rupiah yang 90% digelontorkan untuk UMKM dan masyarakat menengah ke bawah.